Oke, Assalamualaikum Pak Rahman. Sehat? Pak, ini sudah terrecord ya, Pak? Halo, Pak? Pak Iya Rahman? Bu, sudah saya record ya Bu Fitri ya. Boleh di-record juga, nggak apa-apa. Ibu sudah saya jadikan kokos. Eh, yang tanda titik 3 kan, Pak? Ya, titik 3, Terus ada manage, yang manage report. manage record itu yang warna yang udah merah, Pak. Dia Iya, 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 itu klik Bu, klik. sudah. Terus, Pak, Sudah Bu. Baru start recording. stop recording. Start. Yang Bukan stop ini ya ya, Bu, start ya. nggak ada, Pak. Yang mana ini, Pak? Yang ini bentar ya, Pak. Saya fotokan. Seperti itu, Pak, tampilannya. Coba saya ulang ya, Pak. Kalau yang ini sudah merah. Bu Fitri berarti sudah, jangan di stop ya Bu. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti ini sudah direkam itu udah. Iya, Pak, Sudah iya. direkam udah. Iya, Pak. Eh, kita mulai aja ya. Boleh dimulai, Pak? Silakan Bu, silakan. Pak Rahman, kita mau mulai dari kasus yang pertama atau kasus yang kedua gitu kan? Biar enak gitu. Atau kita jelaskan dulu kasusnya apa, baru kita mulai siapa sebagai coach atau sebagai coachee. Kan lebih enak gitu. Alur ceritanya. Oke, Pak, Bu, kasus pertama ya, Bu. Kasus pertama yang guru kan ya? Yang dari Ibu, Bu. Oh iya iya iya. Oke. Oke, kita mulai ya, Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1. Di sini saya Ardianti Sapitri dan teman sejawat saya, Bapak Rahman Rahim. Di sini kami ingin mempraktikkan praktik coaching. Yang pertama itu ada kasus mengenai di mana ada seorang siswa permasalahan di sekolah di mana seorang guru itu mengeluh mengenai satu orang siswa yang tidak bisa sifat egonya atau pola pikir dan pola tingkah lakunya tidak bisa terkendalikan gitu. Jadi suruh guru tuh banyak mengeluhkan mulai dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 4 dia tidak ada perubahan. Jadi kita mulai ya Pak. Di sini saya sebagai coach dan Pak Rahman Rahim sebagai coach. Kita mulai ya Pak. Oke Pak, kita mulai. Selamat siang, Bu Fitri. Apa kabar? Selamat siang Pak Rahman Rahim. Kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri, Pak? Alhamdulillah, keadaan saya sehat. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Ibu bicarakan pada saya? Begini Pak, sebenarnya yang ingin saya sampaikan kan selama saya mengajar Pak, selama saya mengajar itu kan biasanya saya diletakkan sebagai guru wali kelas 1, kelas rendah, kelas 1, 2 atau 3. Jadi akhir-akhir 3 tahun belakangan ini saya diletakkan menjadi wali kelas tinggi Pak. Jadi seperti tahun semalam saya di kelas 5 dan di tahun ini saya diletakkan sebagai wali kelas 4. Jadi kan begini permasalahannya Pak, di kelas 4 ini
ada salah satu siswa ya Pak, yang saya sebutkan namanya Wahyu Habibi. Jadi Wahyu Habibi ini Pak, anaknya super duper aktif Pak. Dalam tanda kutip itu super duper aktifnya melakukan hal-hal yang aktif yang negatif seperti itu Pak. Jadi dia suka menyenggol temannya, jahil. Memang dari kelas 1, 2, dan 3 anak ini memang seperti itu tingkah lakunya. Dia tidak pernah belajar. Walaupun dalam kurung anak ini memang selalu hadir ke sekolah Pak. Anak ini selalu rajin datang ke sekolah. Tapi saya tidak tahu apa yang melatar belakangi anak ini datang ke sekolah. Maksudnya apa tujuannya dia datang ke sekolah? Apakah dia memang sebagai tempat penitipan karena orang tuanya sibuk di sekolah, sibuk bekerja, atau memang anak ini tidak mau belajar, hanya niatnya untuk berlari-lari, bermain seperti itu, Pak. Oh, jadi si Wahyu Habibie ini anak yang super aktif, kemudian maksudnya suka berlari-lari tanpa belajar dalam kelas seperti itu ya, Bu? Iya, Pak, seperti itu. Terus apa lagi, Bu? Terus apalagi yang dilakukan si Wahyu Habibie ini di dalam. Terus anak ini juga Pak, yang sering dikeluhkan para guru itu, Nah, Bu? iya Pak, anak Terus ini apalagi? halo, Halo ya, Bu? Bu Fitri? iya Pak, sinyalnya Pak, sinyal. Halo Iya, Bu. Pak, udah, yuk Pak Oke. lanjut. Uh, tadi kan Ibu, tadi saya, ya Bu, tadi kan si Wahyu Habibie ini adalah anak yang super aktif, maksudnya suka berlari, tanpa belajar di dalam kelas, kan seperti itu ya Bu? Iya Halo Pak, Ibu. benar. Iya, terus Pak. Terus apalagi? Iya Bu. Terus apalagi ya Bu, yang Ibu lihat dari Wahyu Habibie ini Bu? Nah, yang saya lihat Ibu ini Fitri? juga Pak, yang sering dikeluhkan oleh guru-guru itu, anak ini Pak, tipikal anak yang bersifat kekanak-kanakan. Dia sudah sampai SD, tapi sifatnya seperti anak kelas 1 atau anak TK. Iya Bu, saya dengar Bu. Halo, dengar dengar Pak, sinyalnya maaf ya Pak, sinyalnya ini Iya, Pak iya Bu. mendung. Oke, jadi anak ini suka melawan Pak sama gurunya. Memang dari kelas 1, 2, 3 dia tidak peduli bahwa guru itu mau lebih tua, mau lebih muda. Dia berbicara kepada guru itu seperti dengan temannya sendiri, Pak. Tidak ada tata krama, tidak ada sopan santun, Pak, seperti itu. Hmm. Iya Bu, itu juga kan seperti. Oke Bu, uh, gini Bu, kita cuma punya waktu sedikit ini ya Bu. Kira-kira kita kepinginnya dapat apa sih Bu dari kita untuk percakapan ini Bu? Kan seperti itu. Yang ingin saya dapatkan itu Pak, ya gimana ya Pak, saya sebagai guru ingin sekali membantu anak ini Pak, supaya dia juga bisa merubah pola pikirnya, merubah tingkah lakunya dan cara belajarnya seperti itu. Sewajarnya dia sebagai
belajar gitu kan Pak. Karena jujur saja Pak, saya sebagai guru, jangankan siswa tidak fokus kepada proses belajar mengajar, saya juga sebagai guru harus bertanggung jawab Pak dengan rasa aman, nyaman, dan kondusifnya saat proses belajar mengajar seperti itu Pak. Oh, Jadi saya ingin membantu anak ini Pak untuk merubah pola tingkah lakunya seperti itu. oh iya Bu. Eh, kita kita sebagai bentuk tanggung jawab kita ya ini ya Bu, sebagai guru kan supaya menciptakan kondisi yang pembelajaran yang aman, nyaman, kondusif pastinya di dalam kelas. Nah, menurut Ibu Mm-mm. Fitri, kira-kira tadi kan dikatakan ada siswa yang aktif ya, berarti ada juga siswa yang positif yang gitu ya. Nah, Iya Pak. siswa yang aktif ini sebetulnya seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya Pak, siswa yang aktif itu ya memang aktif ini dalam kategori apa ya Pak? Kadang ada anak aktif yang negatif ya Pak, seperti anak tadi Wahyu Habibi Ya, yang suka jahil gitu, tapi tidak suka belajar. Kalau anak yang aktif dalam hal yang positif itu adalah anak yang memang paham apa sih tujuan dia ke sekolah gitu Pak. Untuk apa sih saya bersekolah? Berarti dia kan tujuan ke sekolah itu untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan gitu kan. Nah, apabila guru bertanya, dia pasti akan menjawab walaupun jawabannya itu salah atau benar, tetapi dia sudah berani seperti itu, Pak. Nah, terus dia juga apabila ada sampah, contohnya ada sampah di kelas, dia tanpa disuruh sudah paham, oh itu ada sampah, saya buanglah ke tong sampah tanpa harus disuruh dan tanpa harus melihat jadwal piketnya gitu. Terus contoh lain itu Pak, misalnya dia eh, bekerja kelompok, ada tugas yang saya berikan bekerja kelompok. Jadi dia bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-temannya. Apabila ada temannya yang mengalami kesulitan, dia sigap untuk membantu temannya. Terus kemudian apabila nanti tugasnya sudah selesai, dia berani untuk mempresentasikan atau menjelaskan jawaban dari pekerjaannya. Itu namanya anak yang aktif dalam hal-hal yang positif, Pak. Gitu kalau menurut saya. oke, Bu. Saya saya paham maksud Ibu. Nah, lantas situasi ideal apa yang Ibu harapkan? Kira-kira kan sebagai guru ya Bu, sebagai Iya, guru itu Pak. mengharapkan eh, siswa kita itu berada di level 10 ya Bu. Iya, Pak. Berdasarkan pengalaman Ibu selama mengajar anak tersebut. Mm-mm. Sekarang nih si Wahyu nih ya Bu, si Wahyu Habibie itu kan eh, itu Ibu Fitri nilai berada di step berapa menurut Ibu? Kalau berdasarkan tingkat level atau step anak ini, kalau menurut saya sih Pak hanya 5. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia ke sekolah pun tidak belajar, Pak, gitu. Tidak belajar, hanya bermain-main gitu kan. Eh, Walaupun saya usahakan, Pak, di kelas itu dia tidak keluar selama saya mengajar, selama 1 semester. Saya usahakan dia tidak keluar, walaupun sisi negatifnya pasti dia mengganggu anak-anak di dalam kelas seperti itu, Pak. Jadi ya untuk sikapnya pun eh, ya tidak baik, kurang baik seperti itu Pak. Jadi untuk step atau level anak ini ya saya mungkin di angka 5 Pak, seperti itu. Oke Bu. Kalaulah sekarang dia di angka 5, pasti Ibu kan pengenlah anak tersebut memiliki step yang lebih tinggi kan gitu kan Iya, Bu. iya Dan Pak, benar. dari sebelumnya. Mm-mm. Pasti setiap guru mengharapkan siswanya ini kan memiliki angka di atas 7, bisa Iya, 8, 9. Nah, mm-mm. kira-kira ya Bu, angka atau step berapa yang Ibu harapkan atau idealnya ini ya Bu, yang didapat oleh Wahyu Habibie ini? Kalau saya Pak, untuk ukuran anak ini, kalau bisa Pak, saya perjuangkan ya Pak,
minimal 7 gitu Pak. Minimal 7 karena kan untuk memenuhi KKM juga kan Pak. Karena kita sebagai guru itu tanggung jawab kita juga Pak, anak ini kan. Jadi setidaknya saya bisa mengubah pola pikir anak itu Pak, karena dia bukan anak-anak lagi, dia sudah besar, sudah abang-abang, ada adik-adik di bawah kelasnya. Jadi dia juga harus jadi panutan gitu. Jangan malah dia bersifat kanak-kanakan, malah anak kelas 1, kelas 2 yang masih malah bisa diarahkan daripada dirinya. Jadi saya merasa gagal saja Pak. Jadi saya usahakan insya Allah kalau bisa minimal di angka 7 untuk stepnya gitu, Pak. Oke, Bu. Terus ini ya, Bu, apa yang Ibu lakukan Ya. untuk membantu mereka sampai ke angka ketujuhnya, Bu? Nah, ini dia Pak yang sebenarnya masih saya pikirkan, Pak. Saya perlu strategi nih Pak, bagaimana supaya bisa mengatur pola pikir anak tersebut Pak. Ini lagi saya pikirkan dan saya ingin rencanakan ke depannya Pak, agar dapat perubahannya seperti itu. Oke, Bu. Terus ini ya, Bu, kalaulah menurut pengamatan Ibu Fitri, kira-kira si Wahyu Habibie ini itu senang diperlakukan bagaimana sih, Fi, supaya bisa fokus dia dalam pembelajaran dalam kelas? Selama 1 semester ini Pak, selama saya mengajar selama 1 semester ini dengan anak tersebut, Iya. saya perhatikan dan saya amati anak ini Pak, saya kan selama mengikuti kegiatan CGP ya Pak, masa mengikuti CGP ini saya lebih, kalau dulu saya mungkin cara mengajarnya kurang masih konvensional, ceramah, masih seperti itu kan. Jadi semenjak saya belajar, saya lebih sering menggunakan ice breaking Pak. Jadi ice breaking, musik-musik, dia sangat menyenangi musik Pak, dia sangat menyenangi namanya seperti tari-tarian, seperti itu. Dia berarti anak ini pikir saya, oh berarti anak ini lebih ke kinestetik, gerak gitu Pak. Jadinya saya amati, kan setiap hari saya pembiasaan ice breaking itu ya Pak, dalam kelas sebelum proses belajar mengajar. Terus di hari Sabtu itu Pak, kan saya ada namanya kelas project. Di situ kan ada seperti karya-karya, tapi karyanya nggak berupa hanya produk saja yang saya keluarkan, tapi seperti membuat puisi, pantun. Anak itu bisa Pak gitu, dia lebih suka pakai musik, menari seperti itu. Jadi intinya anak ini sangat menyukai namanya hal-hal seperti itu Pak, yang berbau-bau musik, tari-tarian seperti itu aktifnya gitu Pak. Oke, Bu. Uh, Berarti ya, Bu, dia lebih tertarik dengan hal-hal yang menyenangkan ya, Bu? Iya Pak, dia lebih tertarik hal-hal yang menyenangkan. Ya, karena tidak fokus dalam kegiatan belajar mengajar yang bersifat pembelajaran pada umumnya. Oke, Bu, Mm-mm. baiklah. Nah, terus ini ya, Bu, terus kita kan sebagai guru pasti kepingin juga anak tersebut memiliki peningkatan dalam pembelajaran pada umumnya, Mm-mm. baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, Iya. jadi apa yang harus Ibu lakukan untuk kedepannya? Seperti apa jalan keluarnya atau alternatif Mm-mm. yang bisa Ibu lakukan untuk merubah anak tersebut? Mungkin Pak yang untuk tahap pertama ya Pak yang perlu saya lakukan itu saya ingin mengajak maksudnya kolaborasi lah gitu Pak. Maksudnya antara saya dengan kepala sekolah gitu Pak. Saya ingin mencari solusi untuk memecahkan masalah anak tersebut Pak gitu kan. Dengan cara meminta izin dari kepala sekolah untuk mengundang orang tua Wahyu Habibie Pak seperti itu. Karena kan saya sebagai guru wali kelasnya Wahyu Habibie ingin tahu Pak apa sih yang melatar belakangi eh, apa sih yang melatar belakangi anak ini bersikap seperti itu gitu Pak. Oke, Bu. Jadi dalam bayangan Ibu ini, Ibu Fitri, untuk penanganan itu seperti
apa yang ingin Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Kalau bentuk penanganannya setelah saya dapat izin dari kepala sekolah, nah berarti saya harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua Habibie, Pak. Saya kan bertugas memantau anak ini melalui di sekolah. Terus orang tuanya ini memantau anak itu melalui di rumah. Sesibuk apapun orang tuanya, saya mohon kepada orang tua Wahyu Habibie untuk meluangkan waktunya agar bisa memantau anaknya, baik itu tugas-tugas di sekolah dan pola tingkah lakunya, Pak. Baru nanti setiap minggu ada laporan dari orang tuanya, begitu. Oke, Bu. Jadi Ibu dengan orang tuanya Habibie ini bekerja sama ya? Iya, Ya, Pak. sama-sama memantau perkembangan Wahyu Habibie, baik sikapnya dan ilmu pengetahuannya. Seperti itu ya, Ibu? Iya, Pak, benar. Oke, Bu. Terus, Bu, kapan ya, Bu, kira-kira Ibu bisa lakukan rencana ini? Kalau bisa secepatnya, Pak, dalam dalam minggu-minggu ini. Oke, Bu. Baiklah, Bu. Kita sudah di ujung sesi nih ya, Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi pembicaraan kita pada siang hari ini, Bu? Yang saya dapatkan, Pak, yang tadinya saya itu bingung, Pak, apalah yang harus saya lakukan ya supaya anak ini berubah. Karena kan kalau anak ini terus-terusan begitu, rasanya saya gagal sebagai pendidik seperti itu, Pak. Jadi setelah kita sharing atau berbicara ngobrol nih, Pak, di siang hari saya terbuka, Pak, pikiran saya untuk, oh saya ada ide nih, mungkin dengan cara kolaborasi nih dengan kepala sekolah, baru saya nanti bisa sharing antara saya dengan orang tuanya gitu untuk bagaimana merubah pola tingkah laku siswa ini gitu, Pak. Oke, Bu. Kalau begitu, kita ketemu minggu depan lah ya, Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu mengenai pengalaman Ibu mengatasi anak tersebut. Dan terima Hmm. kasih ya, Bu. Mungkin sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih, Ibu Iya, Pak. Fitri. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Oke, Pak. Gimana? Lanjut ke kasus kedua ya, Pak. Oke, Bu. Ini saya yang menjadi coachnya ya, Pak. Iya, saya Dalam coach juga ya, Bu. kasus, kita bacakan kasusnya ya, Pak, atau Iya, gimana Bu. ini? Ya, silakan, Bu. Oke, untuk kasus kedua ini mengenai di mana rekan kerja kita itu ditegur oleh kepala sekolah karena kepala sekolah juga diperingatkan oleh pengawas bahwa rekan sejawat kita itu tidak menggunakan buku teks dalam mengajar seperti itu. Jadi itu adalah permasalahan ketika pengawas datang saat melakukan supervisi di kelas seperti itu ya. Jadi di sini saya sebagai coach dan Pak Rahman Rahim sebagai coachee. Kita lanjut ya, Pak. Ya, Bu. Bu Ini Fitri, Bapak ya. saya coach duluan ya, Bu. Ya, Ya. Bu Fitri, bolehkah saya saya meminta waktunya? Saya boleh Pak, tentu. saya mau bercerita nih Pak tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Bu. Oh, baik Pak, tentu. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak ceritakan tentang kejadian tadi, Pak? Begini, Bu, Mm-mm. saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang Mm-mm. menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Mm-mm. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi nampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya Mm. mengajar dengan memaparkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, jadi seperti itu, Pak, permasalahannya. Terus, Pak, yang saya ingin tanyakan, kira-kira apalah hambatan yang menyebabkan Bapak tidak
menggunakan buku teks saat mengajar, Pak? Eh, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Oh, seperti itu. Oh. Terus apa yang Bapak rasakan? Atau apa kelebihan dari tidak menggunakan buku teks itu, Pak, di saat mengajar gitu? Eh, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut. Mhm. Oh, gitu. Jadi lebih ini ya, Pak, mungkin menurut Bapak lebih materinya lebih cocok dari sumber yang lain gitu ya, Pak. Terus Iya, pertanyaan saya, Pak, kira-kira kan Bapak tidak menggunakan buku teks nih. Jadi sumber belajar apa yang Bapak gunakan saat mengajar selain buku teks? saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel Hmm. ilmiah, dan di internet. Oh, iya iya iya. Mungkin lebih menarik ya, Pak, kalau dari YouTube seperti itu ya, Pak. Ya, ada Iya, benar gambar-gambar, sekali. ada audio visual seperti itu ya, Pak. Iya, benar Oke. sekali, Bu. Oke. Terus kalau menurut Bapak lah, eh, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Hmm, kalau saya pikir kembali ya, Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa Mhm. jadi pemberkaya referensi murid dalam mengeksplori materi pembelajaran, Bu. Oh, ya saya setuju, Pak, kalau soal yang satu itu. Karena kan bagaimanapun buku teks itu juga sebagai pedoman juga kan, Pak, bagi Iya, anak-anak gitu kan. Buku pegangan lah selain sumber yang lain. Karena kan ada juga, bukan berarti sumber yang lain itu tidak dapat mengeksplorasi murid. Semua sumber tuh kalau bisa jadi referensi yang baik untuk anak-anak ya kan, Pak? Seperti itu. benar, Bu. Iya, Bu. Iya. Terus Pak, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Rencana saya seperti ini, Bu. Yang pertama, yang pertama itu saya akan menghadap eh, kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan sih, Bu. Iya ya Pak, terlebih dahulu kita harus minta maaf dulu ya Pak atas ini kita, kesalahan kita. Jadi apalah yang akan Bapak lakukan ketika atau Bapak sampaikan ketika Bapak nanti nih ketemu lagi dengan Bapak pengawas kita gitu. Eh, Mungkin ya Bu, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya itu buku teks, kemudian dari internet, dari video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali ya Pak. Semoga berhasil, semoga nanti menjadi lebih baik ke depannya ya Pak. Terus apa nih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak nih ke depannya nih? Eh, saya Bu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar Mm-mm. untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya Mm-mm. serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus banget Pak. Saya doakan berhasil dan lancar ya Pak. Semoga nanti tidak ada halangan. Saya support Pak, saya mendukung Bapak sepenuhnya ya Pak. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya Sama-sama untuk Pak. sharing. Iya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin ya Allah. Udah Pak, udah selesai.
Terus habis itu kita ngapain ya Pak? Ini tadi ya refleksi ya.